Halo, kita lanjut lagi readingan hari ini. Oke, langsung aja. Buat teman-teman yang baru datang, halo semuanya, salam kenal dari aku. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kita lanjut ya pembacaan hari ini tentang apa yang saya ingin eh, ceritakan di dalam kartu lintrik yang hari ini akan kita tebar ya. Ada apa di dalam cerita lintrik hari ini? Oke, teman-teman semuanya, aku nggak kasih tema apa, tapi aku akan melihat dari tebaran nanti apa yang sedang dirasakan. Oke, ini udah jatuh duluan ya. Oke ya, teman-teman semua, halo, selamat bergabung. Silahkan simak video ini sampai full, atau kalau memang sudah ada kepentingan atau keperluan yang mendadak, silahkan di skip dulu aja ya. Oke, buat teman-teman semua ya, saat ini yang ada di hari ini ya, keadaanmu saat ini ya, hatimu apa ya, penuh dengan angan-angan atau sedang merasa kesepian atau tentang sebuah kehadiran seseorang ya, kehadiran seseorang yang mungkin orang tersebut adalah orang yang paling kamu sayangi atau orang yang paling berpengaruh di dalam pikiranmu atau hatimu beberapa belakangan ini ya. Jadi saat ini kamu banyak apa ya, bukan ngayal ya, jadi seperti terlintas sesuatu yang pernah kalian rasakan ya, sesuatu itu yang membuat hati kamu merasakan kenyamanan, merasakan rasa seperti candu ya, seperti sebuah candu terhadap rindu atau perasaan tentang sesuatu hal yang pernah kamu alami dengan orang yang kamu sayangi ya. Di sini seperti itu. Oke, misalkan to the point aja kayak gini, kamu sedang merindukan dia mungkin saat kamu sedang berciuman atau berpegangan tangan atau saat duduk berdua dengan dia ya, itu yang sedang kamu belakangan ini hayalkan tentang dirinya gitu, atau uh, apa ya, di anganmu itu terlintas atau terbayang hal seperti itu, atau mungkin kamu sengaja menghadirkan perasaan itu di dalam kamu sekarang saat kamu sendirian, atau di saat kamu berada di luar atau sedang bersama teman pun kamu seringnya terkoneksi terhadap dia ya, dengan perasaan ini yang mana apa ya, sesuatu hal yang ini tuh, rasa ini tuh membuat kamu tuh bergelora ya, bergairah di dalam tubuhmu, di dalam hatimu ya, sehingga menimbulkan kerinduan atau merasa kamu tuh lagi kangen seseorang, sampai kamu tuh malas buat apa ya, buat ngomong gitu ya, diem. Jadi kamu lagi pengen diem, pengen nggak bicara dengan siapapun gitu ya, karena asiknya hayalan ini atau perasaan ini atau rasa ini tuh melewati pikiranmu, lalu ada di hatimu ya, hingga di batinmu, yang membuat kamu saat ini tertuju kepada pasanganmu ini gitu ya. Jadi seseorang yang kamu sayangi, yang kamu eh, apa ya, yang saat ini membuat kamu merasakan sebuah kenyamanan ya, saat hanya memikirkannya saja gitu, walaupun tidak jumpa dengan dia ya. Jadi hanya dengan berpikir atau membayangkan dia gitu ya, terus dengan apa ya, memunculkan sebuah perasaan candu yang pernah kamu rasain ini, membuat kamu udah rasanya nyaman dan bahagia dengan kesendirian kamu, dengan sikap kamu yang diem, justru malah membuat kamu nyaman terhadap hal tersebut gitu ya, atau perasaan tersebut hadir. Di sini kamu memang sedang ada perasaan apa ya,
kangen atau benar-benar rindu dengan dia ya, perasaanmu yang begitu besar, menyimpan kerinduan kepada dia yang saat ini sudah mungkin aku belum buka terbarannya lagi apa yang keluar, apa hubungan ini jarak jauh kah atau ada hubungan segitiga atau apa ya. Tidak ada komunikasi ya gitu. Jadi angan-angan kamu selalu keluar, selalu muncul karena sebuah jadi membentuk sebuah rasa yang dinamakan rindu ya, karena tidak ada komunikasi di sini gitu. Kamu sebenarnya pingin pergi ya, pingin menemui dia, pingin berjumpa dengan dia gitu ya, sampai kamu merasa suntuk banget atau rungsing sendiri gitu ya, bagaimana caranya bisa jumpa atau bisa ketemu kamu, sedang kamu di sini sedang dalam keadaan kesulitan ya, atau ada hal yang mengganggu, menghalangi perjumpaan kamu dengan dia gitu ya. Ini masalah mungkin karena jarak ya, itu mungkin kamu lagi nggak punya uang, tapi di sana nggak inisiatif untuk menghubungi kamu atau mendatangi kamu langsung ya. Perasaan kamu di sini begitu sangat sayang sama dia ya, kamu sayang banget sama dia, kamu ngerasa nggak ada orang lain lagi yang bisa sama seperti dia ya, yang kamu rasa perasaan ini tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun gitu ya, karena memang dia begitu sangat sempurna di otakmu, di batinmu tergambar laki-laki atau sosok yang benar-benar sempurna di perasaan kamu, atau buat kamu yang laki-laki dia adalah perempuan yang benar-benar sosok istimewa ya, yang selama ini kalian cari, yang selama ini kalian impikan atau harapkan, dan ternyata kalian menjalin cinta dengan orang tersebut, yang mana apa yang kamu suka dari karakternya, dari sifatnya, dari tubuhnya, dari fisiknya ya, terutama itu, dan orangnya pintar gitu ya, jadi kamu tuh ngerasa tertarik, ngerasa jatuh cinta terhadap dia. Nah ya, dan saat ini ada permasalahan ya, seiring berjalannya waktu kamu dengan dia menjalin hubungan ya, mungkin sudah sangat lama ya, bukan hubungan yang sebentar, mungkin udah lebih dari 1 tahun atau mungkin lebih kurang dari 1 tahun. Hubungan ini berjalan tidak seimbang lagi, tidak sejalan lagi, ada banyak kendala yang dihadapi oleh kalian berdua. Terutama di sini aku melihat ya, kamu lebih banyak mengeluarkan pengorbanan atau melakukan pengorbanan terhadap hubungan kalian berdua ya. Jadi di sini posisinya adalah kamu paling banyak atau kamu yang lebih aktif dalam memperjuangkan cintanya, dalam memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Namun di sini ada satu hal yang menjadi sekarang jarak atau membuat kamu lebih banyak berkonflik, itu karena adanya masalah jarak ya, karena memang tidak bisa ditempuh dengan begitu cepat dan dalam jumlah uang yang sedikit gitu ya, membuat hubungan kamu jadi hampir kandas, dan mungkin juga kamu sudah lelah dengan hubungan ini, karena dimana di sini kamu lah orang yang paling banyak berusaha dan berupaya dalam bisa jumpa dengan dia ya. Jadi mungkin dia tidak terlalu banyak pengorbanan, atau mungkin dia diam aja gitu ya, seperti orang emang layaknya orang pendiam tapi nggak punya pengertian tuh, nggak punya perasaan di hatinya ya. Kalau toh dia adalah orang yang tidak memiliki harta banyak gitu ya, seenggaknya dia punya satu komitmen kan, dari awal hubungan ini ada komitmen, jadi dia saling bergantian gitu ya, satu sama yang lainnya, tidak semua melulu di kamu yang terus-terusan harus atau dikejar, dituntut oleh dia untuk bisa lebih lebih nomor apa ya namanya ya, bergeraknya lebih gitu dibandingkan dengan dia gitu ya. Karena aku lihat juga di sini kamu termasuknya orang yang memiliki pekerjaan atau kondisi usahanya lebih baik ya.
Jadi kamu itu bukan orang sembarangan, bukan tipe perempuan atau laki-laki yang istilahnya kere gitu ya, nggak memiliki sesuatu atau tidak memiliki kelebihan. Justru kamu adalah orang yang sangat istimewa. Kamu itu pintar, kamu cantik, kamu tampan gitu ya. Finansial juga cukup oke gitu ya. Ada pekerjaan juga cukup oke. Namun karena memang ini hubungan yang dilakukan jarak yang jauh atau memang ada kendala dalam perjalanan yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor mungkin ya, membuat kamu sering merasakan rasa sakit ya, rasa kegelisahan di dalam hati karena kamu merasa mulai lama-kelamaan eee, ada timbul perasaan yang mana kamu mulai lelah dengan segala usaha yang kamu lakukan sendiri ya, sehingga membuat eee, perasaan di dalam jiwa kamu itu berontak gitu ya, merasa bahwa kamu lelah dan hanya kamu sendiri yang melakukan banyak usaha, sedangkan dia tidak ada sama sekali ya. Bahkan sampai hubungan ini hampir mau putus atau mungkin sudah ada yang putus ya dalam hubungan ini. Nah, di sini kamu merasakan kerinduan saat ini terhadap dia ya. Karena hal-hal yang kemarin pernah atau kamu lewati bersama dengan dia yang tidak bisa terlupakan gitu ya. Jadi saat ini keadaanmu adalah memang kondisinya kamu memang sebenarnya sehat, kamu dalam keadaan baik, namun dalam pikiran dan batin kamu menyimpan angan-angan, rasa ya, kekuatan besar, rindu yang begitu besarnya sehingga membuat jiwa raga kamu itu meronta-ronta ingin menghadirkan bayangannya di dalam otakmu, di dalam perasaanmu, sehingga kamu lebih senang sendirian, sehingga kamu lebih senang diem. Dengan seperti itu kamu bisa menghadirkan dia sesuai dengan hak atau keinginanmu ya, kamu ingin berbuat apa sesuai dengan pemikiran yang sedang kamu imajinasikan terhadap, atau saat ini misalkan dia ada di dekat dengan kamu gitu ya. Seperti itu yang saat ini kamu sedang rasakan. Padahal hubungan kalian sudah sangat lama putus atau memang sudah tidak terkoneksi atau tidak lagi terhubung atau memang benar-benar sudah putus lama ya. Tapi kamu masih belum bisa move on, tapi kamu masih belum bisa melupakan sosok dia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu yang saat ini keadaannya membuat kamu merindukan dia. Tapi kamu memang dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan fisik yang bugar, namun di batin kamu, di pikiran kamu tertuju kepada dia. Seperti itu ya cerita hari ini. Oke, dan perasaan pikiran kamu semakin kuat terhadap dirinya ya. Sebenarnya kamu di dalam batin pun dan pikiran ada penolakan untuk tidak terus-menerus memikirkan dia ya. Ada satu gejala amarah gitu ya. Yang ada kan gejala marah tuh kayak mana ya. Jadi ada satu malaikat, satu syaiton yang bilang, "Kamu ngapain sih mikirin dia? Aku gini aja nggak apa-apa deh, yang penting kan aku nggak menghubungi dia, nggak ngontek dia, yang penting aku masih bisa ngayalin dia, ini udah mengobati kerinduan aku." Mungkin seperti itu ya, dan itu ada di dalam batin kamu, konflik itu bertengkar ya. Antara batin dan pikiran bertengkar, logika dan perasaan itu tidak sejalan ya. Saat ini memang kamu benar-benar sedang memikirkan dia. Ada sebuah perasaan atau keseriusan yang sebenarnya ingin kamu lakukan saat ini ya, pingin ada satu usaha atau tindakan ya agar kamu bisa terhubung kepada dia ya, perasaan kamu karena di sini kamu memang benar-benar lagi sayang banget banget karena memang hayalan itu atau sesuatu yang membayangkan tentang gairah ya. Gairah cinta gairah rindu ya, pokoknya sesuatu yang kamu bayangkan ini kan karena atas dasar perasaan sayang ya, akhirnya itu ditimbulkan, diimajinasikan gitu ya. Akhirnya ada satu sikap atau dalam pikiran juga ada ya, ingin
mewujudkan dalam kenyataan gitu. Kamu sedang berpikir bagaimana caranya agar kamu bisa terkontak lagi, terhubung lagi dengan dirinya. Cuman ini ada di dalam batinmu saja gitu. Saat ini kamu justru ya membiarkan diri kamu bermalas-malasan ya, rebah-rebahan gitu. Saat ini hanya terfokus bayangan atau hayalan bagaimana saat ini kamu sedang bersama dia dan kamu melakukan apa, dan kamu apa sih namanya, apa ya namanya, orang kangen tuh apa sih yang dihadirkan di dalam hati dan pikiran. Nah, seperti itu yang sedang kamu alami saat ini ya. Kamu lagi asik-asik baring-baringan sambil diem gitu, mikirin dia, menghayal, melamunkan dia ya. Karena memang apa ya, hati kamu penuh. Semakin kamu pikirkan, semakin kamu hadirkan, semakin kamu memiliki rasa besar tentang sebuah kerinduan itu hadir. Jadinya membuat hati kamu seperti yang kangen banget, sampai timbul perasaan panas di dalam jiwa kamu. Ya, perasaan was-was. Was-wasnya itu bukan was-was ingin jumpa ya. Jadi apa dia udah dapat gantinya ya? Apa dia sudah ngelupain aku ya? Apa gimana? Jadi overthinking itu keluar gitu ya. Memang tidak munafik, seseorang yang masih belum bisa move on ya akan tergambar di otaknya itu hal yang demikian gitu. Jadi overthinking terus, itu yang sekarang muncul di keadaan teman-teman saat ini ya. Itu semua keluar kenapa? Akibat dari kerinduan yang terpendam atau mungkin perasaan yang belum hilang tentang sosok dia di diri kamu, seperti itu. Lalu apakah dia mencintai kamu? Apakah dia merindukan kamu ya teman-teman ya? Baru kita lihat bagaimana apakah dia merindukanmu. Oke. Saat ini dia juga sedang ada masalah ya, lagi banyak pikiran di dalam keseharian dari kehidupannya ya, tentang sesuatu hal di sini yang dia sedang pikirkan ya, adalah pekerjaan dia yang sedang ada masalah, atau usaha yang saat ini dia jalankan sedang ada kendala ya gitu. Jadi dia tidak menghasilkan uang atau membuat dia jadi hari ini banyak masalah ya teman-teman. Jadi tidak terlintas, atau mungkin nanti ya di kocokan terakhir ada perasaan sayang itu atau kangen itukah untuk kamu ya. Cuman saat ini ya, saat ini yang sedang terjadi pada dirinya, pada perasaannya, pada keadaannya adalah sedang ada konflik dalam pekerjaan, atau dia memang banyak pikiran tentang usaha atau kerjaannya dia yang mengalami kendala atau tidak berjalan dengan baik ya. Jadi membuat dia hari ini tidak mendapatkan, atau beberapa hari ini belakangan tidak mendapat pemasukan uang gitu ya. Jadi membuat dia sedikit rungsing gitu ya, atau sedikit banyak mikir dengan pikirannya yang penuh apa ya, kalau kalau orang pusing tuh kalut gitu ya teman-teman ya. Kalut masalah uang. Lalu ya di sini juga dia ngerasain itu ya, apa namanya, sama seperti kamu ya, kerumitan, keruwetan, pusing, riweuh ya, atau keadaan dia saat ini memikirkan kamu gitu ya. Memikirkan kamu, ternyata memang satu waktu atau otaknya itu dibikin bercabang ya. Selain masalah yang tadi saya sebutkan, juga dia juga saat ini terpikir kamu. Ada sebuah perasaannya itu takut dan khawatir ya, karena saat ini kamu dan dia sudah jauh, tapi sebenarnya perasaan dia ke kamu masih sayang gitu ya, masih ada perasaan ingin jumpa juga, ingin kembali lagi sama kamu gitu ya, sampai dia saat ini mengalami
kesuntukan atau kayak bosen gitu ya. Jadi hari-harinya dia saat ini, dan ini yang terjadi adalah dia memang sedang ada masalah di situ, dan saat ini yang kita bacakan keadaannya adalah dia lagi bosen dengan situasi yang sedang dia hadapi dan juga merasa kesepian seperti itu ya teman-teman ya. Apakah dia mencintaimu? Karena kartu cintanya sudah keluar ya teman-teman ya. Apakah dia mencintaimu? Oke, ya dia sangat mencintaimu dan menyayangi kamu ya teman-teman di sini ya. Cuman memang dia juga ingin kembali kepada kamu ya. Masih menunggu. Cuman sampai dia juga belakangan sering jengkel gitu, karena kesempatan itu tidak kunjung datang kepada dia, dimana saat ini pun dia pingin ngobrol karena perasaan kangennya dia juga sama seperti kamu gitu ya. Dia di sini tidak mau menghubungi kamu. Aku selalu membacakan sebuah cerita tiap hari ya, adanya bahwa laki-laki ini kenapa tipe orang yang pasif ya, yang tidak bisa bergerak maju untuk mendatangi atau berusaha membuat kamu bahagia gitu dengan menelpon kamu dulu, atau berusaha untuk telepon aja dulu cari tahu gitu, walaupun kalau diblok semua dia kan bisa beli nomor yang lain ya, bisa WA lah, apa SMS apa gitu kan ya, dengan nomor baru gitu, bisa dengan cara itu bisa terhubung dengan kamu dan menjelaskan dulu apa-apanya gitu ya, sebelum dia telepon dia WA dulu atau SMS dulu. Tapi kenapa pasangan ini yang aku baca kan setiap hari adalah orang yang pasif gitu ya, sedang kamu adalah wanita atau pasangan yang sempurna atau istimewa, yang penuh dengan kerja keras dan usaha gitu ya. Hampir di setiap pembacaanku adalah kenapa menemukan pasangan yang begitu pasif gitu ya. Seperti karakterkah ya saat ini emang zamannya laki-laki itu pasif, atau memang hanya kebetulan saja yang saya bacakan energinya siapakah ini ya. Jadi teman-teman di rumah ya, atau sedang mendengarkan saat ini, bahwa kamu dan dia memang masih memiliki perasaan ya, apalagi kamu mungkin sangat besar terhadap dia, dia pun memiliki perasaan yang sama. Cuman kamu sendiri sudah oke, aku bilang kamu sudah memutuskan untuk menghindar dari dia, atau memang benar-benar sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia ya. Cuman namanya kita manusia biasa ya, terkadang perasaan kangen dan rindu itu kadang hampir tidak bisa kita menghalanginya untuk muncul ya. Jadi kamu menangkapnya sehingga mengolah dan menghadirkan sosok itu di dalam hayalanmu, di dalam anganmu, hingga kamu pada saat ini tumbuh perasaan kangen dan rindu itu ya. Jadi memang namanya orang mau move on itu tidak mudah ya teman-teman ya. Orang mau kembali menjadi orang yang lebih baik itu memang banyak ujiannya. Jadi nggak segampang kita membalikan telapak tangan gitu langsung mudah ya. Enggak. Memang hati itu ya ampun, obatnya susah banget dicari kalau tidak ada keteguhan hati kita ya, terutama apalagi kalau kita jauh atau jarang banget yang namanya kita sembahyang atau berdoa ya sama semesta, sama Tuhan. Disinilah konflik atau terjerumusnya kita ke dalam lembah yang paling dalam ya. Ya, saya bilang seperti itu. Kenapa? Sebab orang-orang yang jauh dari doa, atau dia tidak percaya dengan yang namanya sembahyang gitu ya. Sembahyang itu adalah bagian keperluan kita sebenarnya, tapi dia mengartikannya, atau mungkin beberapa kawan di sini mengartikannya berbeda ya. Jadi itu tidak penting atau tidak perlu dalam kehidupan sehari. Padahal di situ dia adalah sebagai penguat kita ya, penguat jiwa. Jadi ada beberapa waktu kita ada kesempatan buat kita sembahyang itu ya. Ada waktu-waktu kita buat sholat atau buat sembahyang tuh, kita tuh kayak yang nggak peduli dengan dengan hal itu. Padahal di sana itu banyak banget
apa namanya tuh, keuntungan yang kita dapatkan. Kita bisa bercerita kepada semesta bahwa keadaan kita seperti ini, kita minta diberikan kekuatan gitu ya, menghadirkan sebuah sifat yang tegas agar kita mampu bisa jalan dengan kuat tanpa cinta atau bisa meninggalkan dia yang saat ini memiliki sifat tidak peduli padamu gitu ya. Jadi sembahyang dan doa itu adalah obat ya buat kita atau orang-orang yang saat ini membutuhkan teman. Bukan teman dalam arti manusia atau orang ya. Karena kita jangan mudah percaya pada orang lain atau pada manusia. Apalagi saat kita ini lagi ada masalah teman-teman ya. Mereka tuh selalu membumbui, mencampur adukan segala sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan apa ya, campuran di dalam cerita kamu. Akhirnya kamu merasakan keenakan, ya kan, ditambahin terus, akhirnya kamu jadi keikutan, kepikiran, terhipnotis, akhirnya rusak otak sama batin kamu. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus membentengi diri kita ya dari hal-hal yang negatif itu dengan doa dan sembahyang itu nomor satu ya. Dari situlah nanti kita tuh seperti membutuhkan kedua hal tersebut, jadi membuat kita tuh kuat gitu ya, tahan banting. Iya nggak percaya, bener loh, aku nggak bohong, aku ini banyak pengalaman asik. Jadi kita itu kalau memang jauh dari Tuhan, tidak percaya dengan doa, maka siap-siaplah penderitaan yang kamu punyai itu lebih dahsyat. Tapi kalau misalkan kamu tidak percaya dengan semua itu, tapi kamu adalah orang yang kuat dan tegar, hati-hati gitu loh. Karena sifat keras, hati keras itu juga akan menjerumuskanmu pada sesuatu hal keburukan di jalan ke depannya gitu. Walaupun kamu sebenarnya baik, tapi kamu tidak melaksanakan hal tersebut ya, yang baik kayak sembahyang dan doa itu ya. Tapi kamu tetap, ngapain saya kayak gitu, gini aja saya juga bisa kok gitu ya. Nanti akan ada satu saat titik di mana kamu akan terpuruk dan jatuh, akhirnya kamu benar-benar membutuhkan Tuhan atau doa gitu ya. Jadi kita harus selalu bicara baik di batin, di ucapan gitu ya. Karena semua itu akan terkoneksi dengan semesta, dia akan menangkap semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Buat siapapun yang saat ini sedang ada di dalam cerita ini atau memang ini resonate untuk kalian, semoga ini bisa dipetik pelajarannya bahwa memang kita ya kalau putus cinta memang tidak mudah untuk move on. Jadi aku menceritakan hari ini adalah tentang keadaanmu yang belum move on, yang belum bisa melupakan dia ya, orang yang sudah berpisah ya. Atau mantan ini yang masih terpikir, yang masih terus menari-nari di dalam hayalan dan hati kamu ya. Oke, nggak apa-apa kalau ini tidak membuat penyakit berkelanjutan ya. Fine aja gitu teman-teman, kamu udah punya obatnya ya untuk kuat gitu. Oke, teman-temanku semua yang ada di manapun berada dan saat ini sedang menonton videoku, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan dalam segala urusan rezekinya ya, dan dalam segala urusan kesehariannya yang mungkin ada beberapa kendala dalam perjalanan. Cita-cita kalian semoga dibukakan, diberikan pintu kemudahan dan kelancaran ya. Doaku semoga kawan-kawan semua yang udah nonton ini sampai full, dan terima kasih banyak untuk support dan komennya. Semoga harapanmu yang baik, keinginanmu yang saat ini menggebu-gebu atau kamu sedang mengalami hal tidak baik, semoga doamu dikabulkan ya, dibukakan jalannya dan diberikan rezeki yang berlimpah ya. Semoga kedepannya kamu akan melangkah menjadi lebih baik lagi dan menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ya, oke. Melamun nggak ada masalah, tapi ingat hanya 1 jam 2 jam aja ya, atau mungkin untuk dibawa sebagai apa, teman tidur gitu ya. Terus tapi jangan sampai stres ya gitu, oke. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak dan semoga sukses kita semua ya. Jangan mudah menyerah dengan keadaan yang mungkin sedang dikelilingi dengan masalah atau yang sedang sakit hati karena telah dikhianati atau dibohongi oleh pasangannya. Yang sabar, yang kuat ya. Karena kita diciptakan untuk berpasangan, percayalah pasti kita akan menemukan pasangan kita yang ideal. Seperti itu ya. Oke teman-teman semua, bye-bye, sampai jumpa. Muah.